Nah, ini sudah saya selisihkan ya. Ini soal yang saya berikan minggu lalu, yang diketahui soal itu bukan neraca dalam bentuk yang neraca sebenarnya ya, tapi dia mengelompokkannya menjadi akun debit dan akun kredit ya. Jadi nanti kalian harus memilah ya, mana yang masuk ke current asset, mana yang masuk ke current liability ya. Kalau untuk yang operating ya. Kemudian mana yang nanti masuk ke non current, baik untuk yang non current asset maupun non current liability dan investasinya. Di sini disajikan saldo debit dan saldo kredit untuk neraca komparatif tahun 2015 dan tahun 2014 ya. Kemudian di soal ada additional datanya ya, ada 5 informasi tambahan ya. 5 informasi data tambahan dan juga informasi mengenai income statement tahun 2015. Kita akan coba menyelesaikan dengan yang metode tidak langsung dulu ya, metode tidak langsung. Setelah tahapan awalnya ya, kita akan di sini kan sudah disajikan langsung ya, net income-nya adalah 67.000 ya, 67.000. Kemudian langkah pertama kalian selisihkan dulu untuk neraca komparatifnya ya, dari tahun 2014 ke tahun 2015-nya ya. Kalian selisihkan dulu ya seluruhnya ya. Baik dari kas sampai dengan return earning kalian selisihkan dulu seluruhnya ya. Baru kita susun ya, mulai dari judulnya PT siapa ini? PT ya, PT SHI. Cash flow statement. Cash flow statement for the year ended 2015 ya, 31 Desember 2015. Kita mulai dari kegiatan yang pertama, yaitu cash flow from operating. Ya, cash flow from operating. Kita mulai dari net income ya, net income. Net income-nya kita peroleh senilai 67.000 ya. Net income-nya 67.000, lalu kita lihat ya, yang pertama kita lihat dulu untuk informasi-informasi yang di income statement. Jadi yang di income statement dulu yang kita lihat ya, apakah yang menambah depresiasi ya. Kita lihat yang di income statement di sini depresiasi, tapi depresiasinya termasuk mana nih? Termasuk ke dalam operating expense ya. Jadi depresiasi dan debt expense termasuk di dalam operating expense. Kemudian ada informasi yang nanti untuk penyesuaian di net income, yaitu ada gain on sale investment ya, dan loss on sale equipment ya. Jadi nanti ada penjualan investasi dan ada penjualan peralatan yang nanti akan menyesuaikan net income ya. Pertama, kita cari dulu depresiasi ya, Carinya ini gimana nih, kan di sini nggak disebutkan ya, di net income-nya nggak disebutkan tuh ya langsung depresiasi nilainya berapa. Tapi kita harus nyari ya, Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan selisih yang ada di akun akumulasi depresiasi ya. Jadi selisih yang tahun 2015 kita kurangi dengan yang tahun 2014 ya. Jika tidak ada penjualan aset maka selisih dari akumulasi mencerminkan beban depresiasi. Tapi kita lihat ya, tadi informasi yang ada di income statement ada loss on sale equipment ya, ada penjualan peralatan. Berarti ada aset tetap yang dijual ya. Kalau ada aset tetap yang dijual, maka selisih dari akumulasi ini tidak serta-merta mencerminkan beban depresiasi.
ya, karena ada akumulasi depresiasi yang dihapuskan. Itu nanti kita libatkan dalam perhitungan. Kita lihat dulu untuk yang akun equipment dan building ya. Nah, terkait depresiasi adalah untuk aset tetap berwujud kecuali land ya, kecuali land. Jadi kita lihat dulu selisih yang equipment nih. Ada selisih kenaikan ya, ada selisih kenaikan. Tapi di informasi tambahannya ya, di informasi tambahan yang pertama ini disebutkan bahwa peralatan yang harga perolehannya 10.000 dan sudah didepresiasikan 60% dijual pada tahun 2015. Padahal di sini naik ya, padahal di sini naik ini. Kalau seperti itu berarti indikasinya tidak hanya ada pembelian. Kalau naik kan indikasi ada pembelian ya. Tapi ternyata di additional information-nya ini ada penjualan juga. Jadi untuk yang akun equipment ya, untuk akun equipment di sini ada dua. Ada pembelian dan ada penjualan. Kalau ada penjualan berarti ada akumulasi yang dihapuskan. Nah, ada akumulasi yang dihapuskan. Maka nilai selisih dari akumulasi depresiasi untuk equipment ini tidak mencerminkan keseluruhan beban depresiasi. Ya, selisihnya kan 7.000 ya. Nah, untuk mencari beban depresiasi yang equipment ya adalah selisih ya, selisih untuk yang akumulasi depresiasi yang di sini nih. Selisihnya kan 7.000. Nah, selisih 7.000 ditambah dengan akumulasi depresiasi yang dijual. Itu mencarinya ya. Ini selisihnya 7.000. Kemudian akumulasi depresiasi yang dari nomor 1 yang dijual ini berapa? Harga perolehannya 10.000, kemudian depresiasinya 60% dari 10.000. Berarti berapa? 6.000 ya. Jadi 6.000. Berarti untuk yang di sini ditambah berapa ya? Ditambah ya. Nanti yang di akumulasi yang dihapuskan adalah 60% kalikan 10.000. Nah, jadi untuk yang beban depresiasi ya, untuk yang equipment adalah 7.000 ditambah 6.000. Ya. Ini ketemu berapa? Ini tambah ini 13.000. Kemudian untuk yang building nih ya, untuk yang building kita lihat di sini tidak ada penambahan ya, tidak ada penambahan nih, jumlahnya tetap tidak ada penambahan ya. Kemudian di informasi tambahannya juga nggak ada apa-apa ya, tidak ada informasi terkait adanya penjualan maupun pembelian building. Kemudian di income statement-nya juga tidak ada gain atau loss dari penjualan building. Nah, kalau seperti itu berarti clear untuk yang building memang tidak ada pembelian dan tidak ada penjualan, jumlahnya tetap. Sehingga selisih dari akumulasi building ini mencerminkan beban depresiasi untuk building. Ya, sehingga depresiasinya, depresiasi yang kita tambahkan ke net income adalah 13.000 ditambah 9.000. 22.000 ya. Kemarin dapat hitungan ini kan ya? Siapa kemarin yang dapat hitungan ini ya? 22.000 itu untuk depresiasi. Untuk yang depresiasi dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau dipisah boleh nggak, Bu? Depresiasi untuk equipment sendiri, untuk building sendiri gitu? Iya. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti dikasih keterangan ya di sini ya, berarti ya depresiasi depreciation expense untuk building dan depreciation expense untuk equipment gitu. Boleh, ya, Bu. Ya, boleh dipisah, boleh disajikan satu juga boleh. Makasih, Bu. Ya, jadi kalau tidak disebutkan di income statement ya, kalian gunakan informasi selisih akumulasi depresiasi ya. Kemudian dicek ya, dicek apakah ada pembelian atau ada penjualan. Kalau ada pembelian saja ya, kalau ada pembelian saja itu selisih dari akumulasi depresiasi itu mencerminkan beban depresiasi ya. Atau tidak ada pembelian dan tidak ada penjualan ya. Jadi selisih akumulasi itu sama dengan beban depresiasi. Nah, lain halnya kalau ada bagian dari aset tetap yang dijual. Kalau ada bagian dari aset tetap yang dijual, maka akumulasi depresiasi yang dihapuskan itu menambah beban depresiasi.
Nah, jadi akumulasi depresiasinya ya. Nah, akumulasi depresiasinya, nah, tadi yang dijual adalah 60% kalikan harga perolehannya yaitu 10.000. Akumulasi yang dihapuskan atau yang dijual adalah 6.000. Ini kita tambahkan untuk menghitung depreciation expense. Oke. Yang ini jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal yang tidak disebutkan beban depresiasinya, bisa ngitungnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke akun berikutnya. Di sini ya, kita masih ke informasi yang ada di income statement ya. Nah, yang menambah di net income atau yang mengurangi di net income nanti untuk yang cash flow from operating-nya adalah gain dan loss ya. Pertama gain di sini gain on sale apa ini? Gain on sale investment ya. Gain on sale investment-nya, kalau gain mengurangi ya, nah, di sini kita tandain mengurangi berapa ini? Gain-nya adalah 15.000, langsung saja mengurangi 15.000. Kemudian loss on sale equipment. Loss on sale equipment-nya 3.000 ya. Loss-nya menambah ya. Nah, informasi yang ada di income statement sudah ya, cuma ada depresiasi, gain on sale dan loss on sale. Kalau yang badep expense ya, kalau yang badep expense nanti kan pengaruhnya kan untuk ke account receivable ya. Jadi nanti kita perhitung apa maksudnya kalau di penambahan atau net income ke sini itu enggak ada ya. Tapi nanti account receivable-nya kita perhitungkan secara net ya, secara neto. Ya, berikutnya setelah yang di akun-akun income statement selesai, kita akan masuk di neraca komparatifnya ya. Yang berpengaruh ke cash flow from operating adalah yang current asset dan current liability. Kecuali kas. Nah, kasnya ini nanti jadi kunci ya. Jadi nanti yang kenaikan 19.000 ini ya, kenaikan yang 19.000 ini adalah jawabannya. Jawabannya harus 19.000 untuk 3 aktivitas operating, investing, dan financing. Totalnya harus 19.000. Kita tandai ya, yang masuk di sini nanti. Account receivable, inventory, kemudian untuk yang di current liability-nya adalah account payable dan income tax payable ya. Kalau nanti ada dividen payable ya, ada dividen payable itu bagian dari current liability ya. Tapi tidak kita perhitungkan ya untuk cash flow from operating. Tapi nanti ikut masuk di perhitungan untuk menghitung berapa real cash dividen yang dibayarkan di kegiatan financing-nya. Ya, ke account receivable ya. Account receivable-nya di sini naik ya. Account receivable-nya naik. Kenaikan. Kenaikan account receivable. Nah, kenaikan account receivable ini menambah atau mengurangi. Ingat ya, kalau current asset asumsinya kalau ada account receivable kita berarti kita asumsikan ya, kita misalkan kita tuh ngasih pinjaman atau kita ngasih uang ke pihak lain. Kalau kita ngasih uang berarti kas kita berkurang ya. Jadi kenaikan current asset itu akan mengurangi net income di sini ya. Jadi akan kita kurangkan ya. Minus berapa ini pengurangannya 25.000. Inventorinya juga naik ya, kenaikan inventory. Ini naik berapa itu 14.000, ini juga mengurangi. Kemudian account payable ya. Account payable-nya naik juga.
account payable-nya naik. Nah, kalau current liability ya kita asumsikan ya kalau kita ada account payable naik, asumsinya atau kalian misalkan bahwa perusahaan itu ngutang ke pihak lain. Kalau ngutang pihak lain berarti dia memperoleh sesuatu gitu ya. Berarti akan menambah. Jadi kenaikan dari current liability akan menambah net income ya untuk perhitungan cash flow from operating. Jadi kenaiknya berapa ini? 6.000. Kemudian income tax payable-nya naik juga. Tax payable-nya naik juga, naiknya 2.000. Oh ya, untuk account receivable, untuk yang account receivable kita lihat dulu ya. Tadi kan hitungannya secara net ya, perhitungannya secara net. Yang pasangannya account receivable itu apa? AFDA di sini ya. Untuk yang AFDA ini harus kita perhitungkan ya. Jadi nanti secara netnya untuk account receivable yang tahun 2015 berarti netnya berapa ini perhitungan account receivable-nya kita ganti ya. Kita hitung dulu netnya berarti 155 dikurangi dengan AFDA. AFDA-nya kredit ya. Kalau AFDA-nya debit berarti menambah account receivable. Kalau AFDA-nya kredit berarti mengurangi. Ya, jadi nanti yang saldo net 2015 dikurangi dengan saldo net 2014. Saldo net 2015 itu adalah 155.000 dikurangi dengan 10.000. Kemudian dikurangi lagi dengan saldo 2014 nih 130.000 dikurangi dengan AFDA-nya 8.000. Oke, kok banyak kan? 4B12 min. Oh, tanda kurang tanda kurung ini. Ya. Jadi kenaikannya ya, kenaikan account receivable itu akan kita kurangkan ke net income ya sebesar 23.000. Jadi net ya. Ini kasih keterangan ya. Net. Bahwa sudah melibatkan perhitungan AFDA ya, ya. Untuk yang operating ada lagi nggak? Ini informasi yang di income statement, kemudian informasi di current asset dan current liability. Kalau tidak ada ya kayaknya nggak ada sih. Kita perhitungkan netnya. C13, bener nggak C13? Oke, ya. Berarti cash flow from operating. Cash flow from operating-nya adalah 67.000 ditambah minus 19.000. Ya. Ketemunya 48.000. Ya. Ada yang ketemunya lain? Enggak, Bu. Tidak. Pas ya, 48.000 ya. Oke. Ya, Bu. Lanjut ke cash flow. Karena bisa jadi nanti hasil akhirnya sama, tapi per item per kegiatannya itu beda-beda gitu ya. Cash flow from investing. Nah, untuk yang from investing ya kita akan lihat di neraca komparatif untuk investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang dan aset tetap. Di sini ada share investment, ada equipment, ada building dan ada land. Nah, kita tandai, kita kasih warna yang lain. Yang untuk share investmentnya turun ya, share investmentnya turun 30.000, kemudian equipmentnya naik 22.000, untuk buildingnya tadi tidak ada pembelian, tidak ada penjualan ya, tadi sudah dicek di additional data dan sudah dicek di income statement ya.
Jadi untuk yang building nanti tidak ada cash receive maupun cash paid ya untuk di cash flow from investingnya. Kemudian land-nya ya naik 15.000. Nah, untuk perolehan kenaikan ya, untuk perolehan yang kenaikan nanti dilihat apakah naiknya atau pembeliannya itu dengan membayar kas atau dengan menerbitkan dengan menerbitkan saham atau menerbitkan notes payable ya di sini ya. Pertama, cek dulu di share investment ya, share investment untuk investasi jangka panjang. Di sini turun 30.000 ya. Informasi tambahannya ya. Informasi tambahan terkait investasi ya. Equity investment itu sama dengan share investment ya. Sama dengan share investment ya, equity investment. Di informasi nomor 4 ya, share investmentnya harga perolehannya 35.000 ya, dijual pada tahun tersebut ya, Kita lihat di income statement, penjualan atau pembeliannya ada gain atau loss atau tidak. Nah, di sini untuk yang sale of investmentnya ada gain ya, gain on sale of investment senilai 15.000. Nah, kira-kira ya untuk mempermudah nanti masuknya nih, kita akan coba jurnal ya. Kita akan coba jurnal untuk yang penjualan investasi. Nah, kalau menjual investasi ya, di sini misalkan kita kasih jurnal penjualan investasi. Penjualan investmentnya. Nah, di sisi penjualan investmentnya berarti kita akan menerima apa? Akan menerima cash ya. Menerima cash. Nah, cashnya berapa? Ini yang nanti cash dari penjualan investasi yang di sini. Ini akan masuk cash receive from investing di sini. Ya. Cashnya yang nanti akan kita cari. Ya. Kemudian di situ ada gain ya. Ada pertama kita akan hapuskan dulu ya. Kita akan hapuskan dulu equipmentnya. Equipment investasinya akan kita hapuskan ya. Share investmentnya akan kita hapuskan, investasi dihapuskan di kredit ya, karena di aset akan kita hapuskan senilai harga perolehannya adalah 35.000. Kemudian ada apa? Gain ya, ada gain. Gain itu kredit ya, gain on sale-nya, gain on sale investmentnya. Gain-nya disebutkan di sini adalah 15.000. Gain on sale of investment 15.000 nih. Berarti cash yang diterima berapa? Gini kan jurnalnya ya. Nah, share investmentnya kita hapuskan 35.000, kemudian terjadi gain ya, ada gain 15.000, sehingga cash yang kita peroleh adalah 50.000. Ya, 35 ditambah ya 50.000. Nah, kas yang 50.000 inilah yang akan kita catat di sini, yang akan kita catat di cash flow from investing. Ya. Jadi di sini pertama ada cash receive from sale investment. Senilai berapa itu tadi? 50.000. Ya. 50.000. Nah, yaitu dari sale investment. Nah, padahal tadi di sini berapa selisihnya? Selisihnya berapa? Cuma 30.000 ya. Nah, selisihnya 30.000. Padahal yang dihapuskan berapa ini? Yang kita hapuskan adalah 35.000. Nah, berarti investasinya selain ada yang dijual, berarti ada yang dibeli. Nah, nggak kelihatan kan ya di sini ya. Nah, kita baru tahu setelah di sini setelah kita jurnal nih. Nah, di jurnal nih padahal berkurangnya 35.000. Lah kok di sini berkurangnya hanya 30.000 ya. Berkurangnya hanya 30.000. Artinya penurunannya itu tidak sebesar yang dijual. Berarti ada pembelian ya. Berarti nanti ada pembelian di sini. Ada cash paid
to purchase investment. Sebesar berapa? 30.000 ya, sebesar 30.000. Sebesar selisihnya ya, sebesar 5.000. Atau kita hitung ya, di sini caranya kita hitung nih selisih ya 55.000 ya, selisih yang apa? Yang tahun sekarang nih ya, yang current year-nya 55.000 dikurangi dengan yang saldo sebelumnya dikurangi dengan yang dijual yaitu 35.000. Nah, inilah cash paid ya, karena cash paid berarti kasnya berkurang ya, kasnya bayar, berarti kita kasih tanda minus. Atau kalian kasih tanda kurung ya, kalau kalian mengerjakannya di bawah kasih tanda kurung saja. Nah, ini. Jadi cash paid to purchase investment-nya adalah 5.000. Nah, cash paid-nya ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dari neraca komparatif maupun dari income statement ya, kan tidak kelihatan. Di additional datanya juga tidak disebutkan. Kita baru bisa tahu setelah ngotak hari ini ya, berarti membandingkan antara selisih penurunan yang tadi 30.000 nih, selisih penurunan yang 30.000 dengan informasi yang di additional data, padahal yang dihapuskan atau yang dijual adalah 35. Berarti ada yang dibeli 5.000. Nah, itu informasi terkait investment ya. Jadi investment ada yang dijual dan ada yang dibeli. Berikutnya kita ke equipment ya. Ke equipment di sini naik 22.000. Nah, naik 22.000. Padahal di informasi nomor 1 ya, informasi nomor 1 yang dihapuskan atau yang dijual adalah 10.000. Nah, ini yang nanti akan kita jurnal ya. Berarti ada cash receive from sale equipment. Ya. Nah, cash receipt from sale equipment berapa ini? Ya. Di sini kalau kita jurnal ya, nah, kita coba jurnal lagi. Penjualan equipment. Kita akan menerima cash, ini yang akan kita cari. Kemudian ada apa ini? Di sini ada loss ya. Ada loss on sale equipment. Loss itu debit ya. Loss on sale-nya. Loss on sale-nya. Loss on sale-nya di sini adalah 3.000 ya. Loss on sale-nya 3.000. Kemudian kita akan menghapuskan equipment ya. Akumulasinya juga kita hapuskan ya. Akumulasi depresiasinya kita hapuskan. Karena dijual ya, akumulasi depresiasi kita hapuskan, yaitu yang 60% ya, 60% dikalikan dengan harga perolehannya 10.000. Akumulasinya 6.000. Kemudian kita akan menghapuskan equipment ya, kita akan menghapuskan equipment, jadi kita kredit ya. Ini sebesar harga perolehannya yang kita hapuskan ya, harga perolehan yang dijual yaitu 10.000. Berarti kas yang kita terima berapa? Kasnya adalah berarti 10.000 dikurangi 3.000 dikurangi 6.000. Inilah kas yang kita terima dari penjualan equipment. Ya, jadi kasnya ini yang akan masuk di kegiatan investasi yang 1.000 ini ya. Yang 1.000 benar-benar yang apa? Kas yang diterima. Nah, ini. Ini juga tadi kas ya. Nah, jadi yang real ya, yang apa, yang benar-benar masuk di cash flow-nya adalah kas yang benar keluar atau yang beneran masuk ya. Jadi cash receipt from sale equipment-nya adalah tadi berapa? 1.000. Ya, 1.000. Nah, kemudian di sini tadi untuk yang equipment ya, untuk yang equipment naik ya. Nah, equipment-nya naik nih. Nah, equipment-nya naik berarti padahal tadi ada yang dijual ya, berarti ada yang dibeli. Yang dibeli berapa? Ada cash paid. Kita lihat pembeliannya dengan itu enggak? Dengan cash enggak di sini? Ordinary share-nya land, equipment, ya. Berarti pakai cash ya.
Cash paid to purchase equipment. Berapa nilainya? Nah, ini kita cari dengan selisihkan ya, kita selisihkan. Pertama tadi berapa ini 70.000 ya. Saldo akhirnya dikurangi dengan saldo 2014 ya, tahun sebelumnya, dikurangi dengan yang dijual. Cost-nya adalah 10.000. Karena paid berarti kita kasih tanda minus. Kasnya berkurang ya karena paid ya, dibayar. Sehingga cash flow from investing-nya adalah 14.000 ya. Oh ya, yang belum ya, yang lain kita cek nih. Yang lainnya tadi ya, lainnya kan naik 15.000. Tapi di informasi nomor berapa? Di informasi nomor 3 ya, di informasi nomor 3 bahwa lain itu diperoleh dengan menerbitkan saham. Ya, kalau lainnya diperoleh dengan menerbitkan saham, berarti kan tidak ada kas yang keluar ya. Tidak ada kas yang keluar. Berarti untuk yang from investing-nya nggak ada ya. Nggak ada cash paid to purchase land, nggak ada. Jadi tadi yang investasi sudah, kemudian yang equipment sudah, yang building tidak ada pembelian, tidak ada penjualan, yang lainnya ada pembelian tapi tidak dengan mengeluarkan kas, jadi nggak masuk di sini. Nah ini cash flow from investing-nya yaitu 14.000. Ada yang ketemunya lain? Kas ya 14.000 ya. Belum ke financing, ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. kalau belinya pakai note payable kan tetap masuk ya? Kalau belinya pakai notes payable kan berarti juga nggak mengeluarkan cash ya, berarti yang di investingnya juga nggak ada. Tapi kan bukannya notes payable nanti bahkan bertambah itu masuk ke cash flow juga ya? Itu nanti lain lagi kalau misalkan notes payable-nya apa nih, notes payable-nya jangka pendek. Kalau yang di investingnya dia nggak ada nih, kalau di investingnya dia nggak akan ada ya, di investingnya karena kita menukarkannya, maksudnya menukarkannya dengan notes payable gitu ya, itu nggak ada di sini. Gitu. Tapi kalau nanti notes payable-nya jangka pendek gitu ya, notes payable jangka pendek berpengaruh ya untuk yang di kegiatan operating gitu ya, maksudnya di kegiatan operating. Dia nggak masalah nanti itu perhitungannya di kegiatan operating, tapi kalau yang di investingnya ini kita benar-benar hanya melihat ya nanti misalkan apa untuk lebih jelasnya tadi dengan cara menjurnal gitu ya. Nah ada nggak sih transaksi kas masuk atau kas keluarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita membeli land atau membeli aset tetap tapi dengan menerbitkan notes ya, di investingnya tidak akan tidak akan ada pengeluaran ya, tidak akan ada cash paid to purchase aset tetap tersebut gitu. Kalau yang tadi ya. Berarti untuk investing itu benar-benar yang keluar kas saja ya, keluar masuk. Iya, yang keluar kas saja, yang keluar kas atau benar-benar yang kasnya keluar atau kasnya diterima gitu aja ya. Kalau nanti perkaranya dia di notes payable-nya itu harusnya kan di itu kita tadi asumsinya kalau misalkan kalau kayak account payable gitu ya, asumsinya kan kita menerima cash gitu ya, kita asumsinya menerima cash. Nah, itu sudah di bagian yang sendiri lagi gitu ya. Di bagian yang di operating gitu ya. Sama kayak ini kan kalau yang cash-nya kan yang maksudnya di kegiatan ini ya. Cash-nya maksudnya di kegiatan investasi nih. Sedangkan loss on sale-nya dia nambahnya di operating ya. Di sini ya nambahnya di operating gitu. Ya udah maksudnya ya kalau cara mudahnya gini, kalau di kalian terima dulu gitu. Kalian terima dulu. Nanti kalau filosofinya nih ada di pelajaran intermediate gitu ya. Tapi tadi kalau yang loss kan yang kemarin kan
karena dia sebenarnya sudah masuk nih di kegiatan investasi ya, secara cashnya tuh udah masuk di sini. Makanya ini harus untuk yang sifatnya itu sudah dikaitkan di net income, ini harus dikeluarkan gitu ya, harus dikeluarkan. Jadi efek ke net income-nya tuh harus dinetralkan untuk yang depresiasi, gain maupun loss ya. Efek ke net income-nya harus dinetralkan. Tadi yang di net income dia mengurangi ya, agar netral berarti harus kita tambahkan gitu ya. Gain kalau di net income kan dia nambah nih ya, di net income dia sih kan di sini nambah ya, ini nambah nih. Nah, agar efeknya netral maka harus kita kurangkan. Nah, kayak loss juga ya, kalau loss juga kalau efeknya di net income ini kan mengurangi ya, mengurangi. Makanya nanti di cash flow-nya ini kita tambahkan agar efeknya itu netral atau nol gitu ya. Ya, sekarang yang ke financing ya. Financing adalah terkait utang jangka panjang dan share capitalnya ya, dan saham. Nah, dan return earning ini untuk ngecek ya, kalau yang return earning untuk ngecek dividen yang dibayar ya, untuk ngecek dividen. Cash flow from financing. Kita mulai dari yang informasi long term notes payable ya. Kalau ini long term ya, kalau long term kita masukkan di financing ya, kalau yang long term ya. Nah, long term note payable-nya di sini turun nih, turun 8.000. Kalau turun indikasinya berarti ada yang ditebus ya, ada yang ditebus. Ada yang ditebus di sini, tidak ada informasi terkait gain atau loss dari penebusan. Kemudian di informasi tambahannya ya, di informasi tambahannya kita lihat tidak ada informasi ya bahwa penembusannya itu mungkin dengan aset atau dengan sesuatu yang bersifat non kas. Nah, kalau tidak ada informasi tambahan, berarti kita asumsikan bahwa penebusannya ini dengan kas ya, dia ada penebusan. Nah, kalau ada penebusan berarti ada cash paid ya, cash paid to redeem ya. To redeem long term notes. Berapa? 8.000. Ya. Lalu share capital ordinary ya, share capital ordinary tadi di informasi nomor 3 ya. Di informasi nomor 3 bahwa sahamnya ini diterbitkan dalam rangka memperoleh land. Kita cek angkanya ya, kita cek angkanya. Di sini naiknya berapa? 50.000 ya, naiknya 50.000. Lainnya padahal naiknya hanya berapa? 15.000. Ya, naiknya 15.000. Jadi ya, ini kalau pas jurnal gimana, coba kita kan jurnal ya. Coba, jurnal penerbitan obligasi. Jurnal penerbitan saham, jurnal penerbitan saham. Jurnal penerbitan sahamnya berarti menerima land ya, menerima land, tapi nilainya hanya berapa? 15.000. Kemudian sahamnya ya, share capitalnya, share capital ordinary-nya itu nilainya 50.000. Berarti selisihnya menerima cash ya, bukan gain ya, bukan gain ya, tapi menerima cash. Jadi dengan menerbitkan saham ya, dengan menerbitkan saham perusahaan ini ya, kalau yang 15.000 ya, untuk yang 15.000 ini untuk nebus land ya, yang 15.000 itu untuk memperoleh land, sedangkan yang 35.000-nya dia terima secara cash. Berarti ada penerimaan cash ya. Jadi ada cash receive from issuing share. Itu 35.000. Berikutnya return earning kita gunakan informasi untuk dividen. Di informasi nomor 2 cuma disebutkan cash dividen diumumkan dan dibayarkan. Berapa ya? Berapa kan harus kita cari ya. Cash paid
cash dividend. Ingat ya, hanya yang berbentuknya cash dividend saja ya. Karena di sini kan cash dividend. Kalau nanti ada informasinya itu terkait share dividend ya. Kalau share dividend tidak ada transaksi kasnya ya. Kalau yang share dividend, maka kalau yang share dividend untuk yang kegiatan financing dia nggak masuk. Yang masuk di financing itu hanya cash dividend saja. Kita akan hitung. Kita akan hitung ya. Untuk menghitung cash dividend adalah return earning awal. Ya, return earning awal ditambah net income-nya tadi 67.000 ya, ditambah net income dikurangi return earning akhir. Inilah cash dividend yang dibayarkan. Ya. Kalau ada informasi dividen payable ya, kalau ada informasi dividen payable berarti kita akan libatkan ya nanti kalau ada informasi dividen payable berarti kas yang dibayarkan atau yang diumumkan itu belum tentu sama ya. Kalau nanti ada dividen payable berarti kita cari dulu untuk kas yang kas dividen yang diumumkan. Yang diumumkan kita peroleh dari return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan return earning akhir. Itu adalah yang diumumkan. Baru nanti kalau ada dividen payable berarti dividen payable awal ditambah yang diumumkan dikurangi dengan dividen payable akhir. Itulah kas dividen yang dibayar, yang paid. Karena di sini tidak ada dividen payable, berarti yang diumumkan dan yang dibayarkan sama. Yang diumumkan dan dibayarkan sama. Jadi kita cari dengan cara tadi ya, return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan return earning akhir. Itu kita peroleh kas paid for dividend. Karena paid berarti kita kasih tanda kurang, jadi kasnya berkurang. Ada lagi nggak? Itu Bu, izin. Ya, ada yang belum nih? Ya, ada Ibu jelasin lagi yang terkait tadi Bu, yang kalau ada dividen payable Bu. Kalau ada dividen payable ya, kalau ada dividen. Jadi kan kalau ini kan ada rumusnya gini ya. Cash dividen yang diumumkan. Cash dividen yang diumumkan itu sama dengan return earning awal ditambah net income dikurangi return earning akhir. Nah, itu yang diumumkan ya. Kalau yang dibayar, kas dividen yang dibayar itu adalah kas dividen yang diumumkan ditambah dividen payable awal itu berarti kalau yang ini misalkan saldo tahun 2014 gitu ya, saldo tahun sebelumnya, dividen payable awal dikurangi dividen payable akhir. Nah, ini kalau ada dividen payable-nya. Nah, kalau di soal ini ya, dividen payable-nya kan nggak ada ya, saldo kas dividen dividen payable-nya nggak ada. Kalau dividen payable-nya nggak ada, maka yang diumumkan dengan yang dibayar itu sama. Ya. Jadi ya, kalau tidak ada, saya tambah di sini ya. Kalau tidak ada dividen payable yang diumumkan sama dengan yang dibayarkan. Jadi kita carinya langsung tadi ya, return earning awal ditambah net income dikurangi return earning akhir. Nah, itu diperoleh cash paid for dividend. Ini agak turun ya, kita agak turunin. Karena kita harus nyari nih. Ini cash paid, cash flow
from financing. Total net cash flow-nya berapa? Net cash flow, bener nggak? Sama dengan Rp48.000 ditambah 14.000 ya, ditambah minus 43.000 ya. 19.000 ya. Tadi ketemu berapa? Pas ya. Jadi selisihnya adalah 19.000. Ini adalah net cash flow-nya ya. Kita tambahi cash flow beginning dan cash flow ending. Ininya endingnya ya. Ini ya penyajiannya ya. Ya, penyajiannya jadi net cash flow-nya 19.000, kemudian kita cantumkan nih, kita sajikan cash flow beginning-nya 51.000, ini yang saldo 2014, sehingga cash flow ending-nya adalah net cash flow-nya 19.000 ditambah cash flow beginning-nya 51.000, cash flow ending-nya 70.000. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum.